Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Marilah sebelum kita mulai, kita sama-sama awali dengan membaca basmalah dan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Setelah sebelumnya kita belajar tentang bagaimana menganalisa data, kemudian belajar tentang ukuran pemusatan data yang terdiri dari min, median, dan modus. Hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang akan kita pelajari sekarang adalah yang pertama jangkauan, yang kedua kuartil bawah atau kuartil 1 atau dilambangkan dengan Q1. Yang ketiga, kita belajar tentang kuartil tengah atau median. Ini sudah kita bahas sebelumnya di ukuran pemusatan. Kemudian kuartil atas atau kuartil 3 dilambangkan dengan Q3. Dan jangkauan antar kuartil atau jangkauan interkuartil. Apa itu yang disebut jangkauan? Jangkauan adalah rentang data dari kecil ke besar. Lambangnya kita lambangkan dengan J. J sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Contoh misalnya diberitahukan bahwa nilai ulangan statistika kalian antara 63 hingga 95. Berapa jangkauan dari data tersebut? Nah, ini maksudnya nilai ulangan yang terkecil itu adalah 63, sementara nilai ulangan yang terbesar adalah 95. Maka yang disebut jangkauan adalah selisih dari nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi kalau ditanya jangkauan, berarti sama dengan data terbesar dikurang data terkecil. Ya, ini yang disebut dengan rentang datanya. Jadi rentang datanya ada 32. Atau jangkauannya adalah 32. Contoh yang lain. Di sini ada tabel. Tabel di bawah ini menunjukkan berat balita usia 3-5 tahun. Tentukan jangkauan dari data tersebut. Kita lihat ini berat badan balitanya mulai dari 17,5 kg, 11 kg, 14 kg, 12,5 kg, 16,25 dan seterusnya. Kita lihat ternyata data yang paling kecil adalah berat balita yang 4,75 kg. Sementara yang terbesar beratnya 17,5 kg. Sehingga kalau ditanya jangkauannya berapa, tinggal kita kurangkan aja. Data terbesar dikurang data terkecil. Jadi sama dengan jangkauannya 12,75. Itu yang dimaksud dengan jangkauan. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kuartil? Ya, kalau kemarin median adalah kita membagi data menjadi 2 bagian. Kalau kuartil kita membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Ini di garis bawah ya. Kuartil dari kumpulan data membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Dengan syarat data harus diurutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Yang namanya membagi berarti kita membaginya harus sama. Nggak boleh yang satu lebih panjang daripada yang lain, atau yang satu lebih pendek daripada yang lain. Misalnya kita disuruh membagi seutas tali menjadi 2. Ketika membagi harus sama panjang. Begitu juga membagi data. Baik dibagi 2 maupun dibagi 4 harus sama panjang. Nah, ingat bahwa median atau kuartil 2 ini membagi data menjadi 2 bagian yang sama. Ini sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, sekarang misalkan ada data 18, 21, 23, 24, dan seterusnya. Ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya, datanya genap. Sebelum kita membagi atau menentukan median kuartil 1 dan kuartil 2, datanya harus kita urutkan dulu. Ternyata ini datanya sudah terurut. Ya, ini datanya sudah terurut. Kalau sudah terurut, berarti kita tinggal membagi data ini menjadi 2. Lihat, nah,
Garis ini membagi data menjadi dua. Di sebelah kiri ada 5 data, di sebelah kanan juga 5 data. Berarti sama kan panjangnya ya, 5, 5. Itu namanya membagi dengan adil. Ini adalah median. Jadi mediannya sama dengan Q2 sama dengan 29,5. Dari mana 29,5? Dari 29 ditambah 30 dibagi 2. 29 itu data yang ke-5 ditambah 30 data yang ke-6 dibagi 2. Dapat hasilnya 29,5. Ini median ya, sudah kita pelajari kemarin. Nah, sekarang kuartil. Kuartil berarti membagi data ini menjadi 4. Harus adil membaginya. Bagaimana supaya adil? Nah, kita lihat. 23 ini merupakan kuartil bawah. Kalau ini kuartil bawah benar gak ya dibagi 4? Satu lagi nih. Satu lagi K32. 32 ini merupakan kuartil atas. Nah, kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian. Lihat, bagian pertama terdiri dari 2 data, 18 dan 21. Kemudian dipisahkan oleh kuartil bawah. Bagian kedua juga terdiri dari 2 data. Dipisahkan lagi oleh median atau kuartil kedua. Kemudian setelah itu, sampingnya terdiri lagi dari 2 data. Dipisahkan lagi oleh kuartil atas. Dan yang terakhir juga terdiri dari 2 data. Ya, jadi membaginya harus sama besar, berarti masing-masing bagian terdiri dari 2 data. Ya, yang dibagi oleh median, kuartil bawah dan kuartil atas. Ya. Kalau kuartil bawahnya pas di angka tersebut, maka kita langsung tulis kuartil bawahnya sama dengan 23. Kuartil atasnya sama dengan 32. Bedakan tadi dengan median. Kalau median adanya di tengah-tengah ini, antara data ke-5 dan data ke-6. Maka mediannya tidak bisa kita tulis 29 atau 30, tapi kita jumlahkan dulu. 29 ditambah 30 dibagi 2, sama dengan 29,5. Baik, kita lanjutkan ya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan jangkauan interkuartil atau jangkauan antar kuartil. Apa itu? Jangkauan interkuartil adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Ya. Jangkauan interkuartil ini juga merupakan salah satu ukuran penyebaran data. Sehingga kita bisa tulis jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 32 dikurang 23 sama dengan 9. Ya, jadi jangkauan interkuartilnya sama dengan Q3 dikurang Q1 sama dengan 32 kurang 23 sama dengan 9. Sekarang kita lihat contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga. Tentukanlah kuartil bawah, median, dan kuartil atas dari data berikut. 12, 11, 15, 13, 14, dan seterusnya. Kita perhatikan bahwa data ini belum terurut dari kecil ke besar. Pembahasannya, ya, data harus diurutkan dulu. Kita urutkan. Berarti 10, 11, 12, sampai 16. Ini terurut dari kecil ke besar. Ada berapa jumlah datanya? Ada 9, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Betul nggak di soal ada 9 juga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, betul. Yang ditanya adalah kuartil bawah, Q1, median, Q2, dan kuartil atas, Q3. Nah, kita lihat nih. Masing-masing data kita bagi menjadi masing-masing bagian dibagi 4 sehingga masing-masing terdiri dari 2 data. Karena datanya ganjil, maka mediannya langsung adalah data ke-5. Kenapa nggak data ke-4? Kalau mediannya data ke-4 berarti nggak seimbang. Yang di sebelah kiri ada 3 data, yang di sebelah kanan ada 5. Kan tadi prinsip membaginya itu harus sama. Ketika kita menentukan median di sini, kita lihat di sebelah kiri ada 4 data, di sebelah kanan juga 4 data. Setelah menentukan median, baru yang kiri ini kita bagi 2 lagi untuk menentukan kuartil 1.
Ya. Mediannya berarti 13 ya, langsung ya. Data yang kelima ini adalah 13. Nah, ini adalah kuartil bawah Q1. Q1 tidak bisa kita langsung katakan 11 atau 12, tapi berada di tengah-tengah ini. Karena berada di tengah-tengah, maka Q1-nya adalah 11 ditambah 12 dibagi 2. Sama dengan 11,5. Terus mana Q3-nya? Q3-nya juga ada di tengah-tengah. Di tengah-tengah antara data ke-7 dan ke-8. Ya. Data ke-7 dan ke-8. Data ke-7-nya 14, data ke-8-nya 15 nilainya. Dibagi 2, maka sama dengan 14,5. Ya, sekali lagi, membaginya harus adil. Berarti ini di sebelah sini ada 2 data, ini 2 data, 2 data, 2 data. Ya, kalau datanya ganjil, berarti bagi 2-nya langsung di data tersebut. Mediannya ini langsung data kelima. Nilainya 13. Ada data lagi, 60, 25, 50, 80, dan seterusnya. Tentukanlah yang pertama jangkauan, yang kedua kuartil 1, yang ketiga median, yang keempat kuartil atas, dan jangkauan interkuartil. Mari kita bahas satu persatu. Jangkauan. Jangkauan tadi definisinya, cara menghitungnya adalah data terbesar dikurang data terkecil. Kita perhatikan data yang paling kecil adalah 20, sementara data yang paling besar adalah 80. Sehingga jangkauannya bisa kita tulis 80 dikurang 20, sama dengan 60. Kemudian, untuk menghitung kuartil bawah, kita lihat jumlah datanya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 data. Ya, jumlah datanya ada 12 atau genap, maka mediannya terletak pada data ke N bagi 2 dan data ke N plus 1 bagi 2. Maksudnya apa? Kan N-nya 12. Berarti nanti datanya ada pada data ke N bagi 2 itu 12 bagi 2, 6. Dan 12 bagi 2 tambah 1. Oke, kita urutkan dulu datanya. Dari 20 sampai 80. Pertama kita mencari tengah-tengah data dulu. Nah, lihat. Kita bagi masing-masing 3. Kalau 12 bagi 4 kan masing-masing berarti 3 ya. 3 data. Nah, ini adalah mediannya. Lihat, dia sebelah kiri jadi ada 6 data, sebelah kanan juga ada 6 data. Nah, ini Q2 atau median. Ini Q1, ini Q3. Mudah-mudahan jelas ya. Lanjut. Nah, kuartil bawah gimana? Kuartil bawah lihat, terletak ada di antara data ketiga dan data keempat. Kita bagi 2. 25 tambah 40 dibagi 2. Berarti sama dengan 65 dibagi 2 sama dengan 32,25. Kemudian gimana mediannya? Nah, median kita lihat juga ada di tengah-tengah sini. Yaitu di antara data ke-6 dan data ke-7. Data ke-6-nya 50, data ke-7-nya 60. Ditambah, kemudian dibagi 2. Dapatlah mediannya sama dengan 55. Kemudian bagaimana dengan kuartil atas? Kuartil atas atau Q3 sama dengan data ke-9 ditambah data ke-10 dibagi 2. Data ke-9, 75 ditambah 75 dibagi 2. Berarti kuartil atasnya sama dengan 75. Terakhir, jangkauan interkuartil adalah Q3 dikurang Q1. Tadi Q3-nya 75 dikurang Q1-nya 32,5. Kita dapat jangkauan antar kuartilnya sama dengan 42,75. Nah, sekarang bagaimana kalau datanya berupa diagram batang? Contoh kelima, perhatikan diagram di bawah ini. Kemudian tentukan min rata-ratanya Q1, Q2, dan Q3
modus, jangkauan, dan jangkauan antar kuartil. Pertama-tama bagaimana kita membaca diagram ini. Kita lihat. Yang horizontal adalah menggambarkan nilai. Sementara yang vertikal menggambarkan frekuensi. Jadi kita membacanya, yang mendapat nilai 5 ada 4 orang. Yang mendapatkan nilai 6 ada 8 orang. Yang mendapatkan nilai 7 ada 14 orang. Yang mendapatkan nilai 8 ada 12 orang. Yang mendapatkan nilai 9 ada 2 orang. Berarti berapa siswa yang ada di dalam diagram ini? Tinggal kita tambahkan ya. 4 tambah 8 tambah 14 tambah 12 tambah 2. Oke, sekarang kita bahas satu-satu. Jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi sama dengan 40. Dari mana 40? 40 adalah, kita jumlahkan ini semuanya. 4 ditambah 8 ditambah 14, ditambah 12, ditambah 2. Hasilnya adalah 40 siswa. Kemudian bagaimana mencari min atau rata-rata? Kita jumlahkan nilai dikali frekuensi. Di sini 4 dikali 5, ditambah 6 kali 8, ditambah 7 kali 14, karena yang dapat nilai 7 ada 14 orang, ditambah 8 kali 12, ditambah 9 kali 2. Sama dengan, ya 20 ditambah 48, ditambah 98, ditambah 96, ditambah 18. Sama dengan 270. Sehingga kita dapat minnya adalah 270 dibagi 40. 270 dibagi 40 sama dengan 6,75. Nah, kemudian bagaimana menghitung kuartil dan mediannya? Banyaknya data ada 40. Untuk menghitung kuartil, data kita bagi menjadi 4. Ya, sehingga untuk kuartil 1 atau kuartil bawah, kalau data 40 itu kita bagi 4, maka Q1-nya ada di antara data ke-10 dan di antara data ke-11. Data ke-10 kita lihat nih. Data ke-10 berapa? Ini kan ada 4 anak ya. Kemudian yang dapat nilai 6 ada 8 anak. Berarti dari anak pertama sampai anak ke-4 nilainya 5. Kemudian anak ke-6 sampai anak ke-12 nilainya 6. Nah, berarti anak yang ke-10 dan 11 ada di sini. Nilainya juga 6. Berarti kita bisa tulis 6 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 6. Itu untuk kuartil bawah. Kemudian untuk median. Median berarti kan data kita bagi 2. Karena datanya ada 40, maka tengah-tengah data antara data ke-20 dan data ke-21. Kita bagi 2. Berapa data ke-20? Kita lihat lagi di sini di diagram. Tadi yang dapat sampai nilainya 6 itu anak yang ke-12. Berarti anak yang ke-13 sampai anak yang keberapa nih? 13 tambah 14, anak yang ke-27 itu nilainya 7. Nah, berarti kan anak yang ke-20 dan ke-21 nilainya juga ada di sini, di 7. Maka mediannya sama dengan 7 tambah 7 bagi 2, sama dengan 7. Ya, selanjutnya Q3. Q3 juga berada di antara data ke-30 dan ke-31. Lihat, data ke-30 nilainya tadi di sini kan 12 tambah 14 itu 26 ya. Berarti data ke-27 sampai ke-38 itu nilainya 8. Berarti data ke-30 dan ke-31 juga nilainya 8. Jadi kuartil atasnya atau Q3 sama dengan 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Oke, selanjutnya modus. Modus adalah nilai yang frekuensinya paling besar. Kita lihat, modus adalah nilai yang frekuensinya paling besar. Dari diagram ini kita bisa lihat, sebagian besar anak mendapat nilai 7, yaitu ada 14 anak. Maka kita bisa langsung menyatakan modusnya adalah 7. Jangkauan. Jangkauan adalah data terbesar dikurang data terkecil. Kita lihat paling besar siswa mendapat nilai 9 dan paling kecil mendapat nilai 5.
Maka jangkauannya adalah 9 dikurang 5 sama dengan 3. Yang terakhir, jangkauan antar kuartil atau interkuartil adalah Q3 dikurang Q1. Q3 8, Q1-nya 6. Maka jangkauan antar kuartilnya 8 dikurang 6 sama dengan 2. Selanjutnya adalah latihan. Latihan ini bisa kalian kerjakan di buku latihan, atau nanti saya siapkan Google Classroom ya. Selamat berlatih, semoga dimudahkan untuk bisa menyelesaikan soal-soal ini. Pada saat ulangan nanti kalian bisa mengerjakan dengan baik. Sampai di sini dulu, kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.